Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Desa Kotoraja, yang terhormat Ibu Anggota Majelis Taklim Desa Kotoraja, dan yang terhormat guru pembimbing yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di rumah Ibu Asmira dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lisa Febriani dan teman saya Siti Hadijah dan teman saya satu lagi Harian Daniel. Kami dari utusan MA Ratu, hadirnya kami di sini untuk persyaratan kelulusan kami. Maka dari itu izinkanlah kami untuk tampil di hadapan ibu-ibu semua. Diizinkan, Bu? Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah saya lagi. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua Asmaul Husna dan Salawat Nariyah, acara yang kedua Wirid Yasin dan Tahlil, acara yang keempat Tausiah, acara yang kelima penutup. Acara yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua Asmaul Husna dan Salawat Nariyah yang akan dibacakan oleh Ibu Azlina. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya ya salam, ya mu'min, ya muhaimin, ya aziz, ya jabbar, ya mutakabbir, ya khaliq, ya bari, ya musawwir, ya ghafar, ya qahhar, ya ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafiz, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya
Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Waqi, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Muti, Ya Mu'id, Ya Muhi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Majid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muttaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikul Mulki, Ya Zul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, 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 Ya Allah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lazim bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqabihil hawaiju wa tunalu biraqaibu wa husnul hawatimi wa biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lazim tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqabil hawaiju wa tunalu biraqaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal hammamu biwajhil karimi wa ala
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lazim tanhalu bil qadu wa tanfariju kurabu wa tuqabil hawaiju wa tunalu bihi rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal hammamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Terima kasih kepada Ibu Azlina. Acara yang kedua, wirid yasin dan tahlil beserta doa yang akan dipimpin oleh Ibu Mudawamah. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Mudawamah. Acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu tausiah yang akan ditampilkan oleh teman saya Siti Hadijah. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarram Ibu Ketua Majelis Ta'lim Desa Kotoraja, Al-Mukarram para ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim Desa Kotoraja serta guru pembimbing dari Madrasah Aliyah Raudhatut Thulab. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di rumah Ibu Asmirah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat diiringi salam, marilah kita hadiahkan buat junjungan alam, seorang pahlawan, seorang penyelamat kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan perbanyaknya kita bersolawat, kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenalkan Bu, saya Siti Hadijah, saya dari Sekolah Madrasah Aliyah Raudhatut Thulab. Adanya saya di sini bukan bermaksud lebih pandai daripada ibu-ibu, bukan bermaksud juga untuk menceramahi ibu-ibu, dan juga bukan bermaksud untuk menggurui ibu-ibu, melainkan saya di sini adalah proses belajar, Bu. Inilah tugas akhir dari sekolah kami. Jadi tentunya di proses belajar ini pasti begitu banyak kesilapan serta kesalahan dari saya. Maka dari itu saya mohon tunjuk ajarnya dari ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga merupakan tempat yang terindah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Begitu banyak kenikmatan yang ada di surga, Bu. Bu, mau Bu masuk surga?
Mau, saya pun juga mau. Jikalau ibu ingin masuk surga, maka kita juga harus termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'un bima kanu ya'malun. Yang artinya, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan dari mereka, bermacam-macam nikmat untuk menyenangkan hati mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Maka dapat kita simpulkan, Bu, bahwa kalau kita ingin mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa di akhirat kelak nanti, maka perbanyaklah beribadah, Bu, di dunia ini. Perbanyaklah beriman kepada Allah. Janganlah kita bermaksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita kerjakan di dunia ini akan dibalas pula lah di akhirat kelak nanti. Ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Di dalam surah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, ta'alil Qur'an wa hafizil lisan wa muqaimil ji'an wa shaim fi syahri Ramadan. Yang artinya ada 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya atau perkataannya. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa memberi makan orang yang lapar. Dan yang terakhir, orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, golongan pertama yaitu ta'alil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bu, mungkin Al-Quran sudah tak asing lagi kita dengar. Karena apa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa, Bu? Nabi Muhammad SAW. Bu, kita jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, Bu, tetapi kita harus bisa meluangkan waktu untuk membaca. Hafizil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya atau perkataannya. Kadang-kadang kasus ini banyak, Bu, dekat ibu-ibu. Nampak anak tetangga lewat, bedak tebal, gicu, auzubillah, alis meletik, mulailah bergosip. Tengok tu si A, tak nak kemana lah tu, bedak tebal lah. Itu kadang-kadang sering tu, Bu, dekat ibu-ibu ini sekarang. Bukan ibu-ibu saja, saya pun kadang mudah, Bu. Maka dari itu, kalau ibu-ibu ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga, kita harus bisa menjaga lisan kita. Kita harus bisa menjaga perkataan kita. Tahan sedikit, Bu. Maka dari itu ada hadis Nabi mengatakan bahwa, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang hanya melakukan solat 5 waktu saja dan hanya bersedekah dengan sepotong kejunya saja, tetapi dia tidak pernah menyakiti hati tetangganya. Nabi Muhammad SAW pun menjawab, dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, Bu, luar biasanya bahwa kita kalau pandai-pandai menjaga lisan atau perkataan kita, insya Allah di akhirat kelak nanti, maka Allah akan menolong kita, Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang-orang yang senantiasa memberi makan orang lapar. Golongan ketiga ini, Bu, luar biasa. Kadang ibu-ibu yang masih memikirkan krisis ekonomi, susah untuk bersedekah, masih memikirkan uang jajan anak, memikirkan uang belanja. Kadang itu luar biasanya, Bu. Tetapi Allah pernah berkata, walaupun sedikit apapun kita bersedekah, itu sangat luar biasa dampaknya di akhirat kelak nanti, Bu.
Maka dari itu jangan takut-takut untuk bersedekah. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki, memberikan jalan rezeki kita nantinya agar supaya lancar. Maka dari amin Bu, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi mengatakan bahwa siapapun mukmin yang memberi makan kepada mukmin yang sedang kelaparan, maka di akhirat kelak nanti Allah akan memberikan makanan berupa buah-buahan dari surga. Siapapun mukmin yang memberi minum kepada mukmin yang lainnya sedang kehausan, maka di akhirat kelak nanti Allah akan memberi minuman dari surga. Siapapun mukmin yang memberi pakaian kepada mukmin yang lainnya agar tidak telanjang, maka Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti akan memberikan berupa perhiasan dari surga. Hadis riwayat Bukhari. Bu, mau Bu makanan dari surga? Mau? Luar biasa, saya pun juga mau. Mau Bu perhiasan dari surga? Mau, saya pun juga mau. Maka dari itu perbanyaklah bersedekah. Insya Allah harta kita tidak akan habis-habisnya Bu kalau kita rajin-rajin bersedekah. Biarpun sedikit tetapi dengan ikhlas. Tetapi lebih baiknya banyak Bu. Tapi harus, kalaupun kita banyak, jangan pula kita mengumpat Bu di belakang. Saya banyak bersedekah, sombong pula tuh dengan kawan-kawan. Itu saya tadi banyak berjuta-juta sedekah untuk masjid tuh. Itu tidak boleh Bu. Karena apa? Karena kita bersedekah harus dengan dilandaskan dengan keikhlasan, dengan niat yang benar-benar baik untuk menolong orang tersebut. Yang keempat yaitu wasaimin fi syahri Ramadan, orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentunya tidak asing lagi Bu puasa di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Karena seluruh umat Islam melakukan ibadah ini setiap tahunnya. Jikalau ibu-ibu semua ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga, maka utamakanlah puasa di bulan suci Ramadan. Contoh nih Bu, jikalau ibu ingin berpergian ataupun mau pergi arisan ke seberang sana dan dengan begitu lelahnya dan harus buka puasa, lebih baik ditunda dulu. Karena apa? Utamakanlah dulu kewajiban kita. Karena puasa di bulan suci Ramadan itu merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Lupakan dulu arisannya Bu. Kita fokuskan dulu ibadah kita untuk Idul Fitri dan bulan puasa ini Bu. Sebagaimana ada hadis Nabi mengatakan, ada 8 pintu surga, di antara pintu-pintu surga tersebut ada yang dinamakan pintu surga Ar-Rayyan, yaitu hanya diisi dengan orang-orang yang berpuasa saja. Bu, mau Bu masuk surga Ar-Rayyan? Mau. Oh, saya pun juga mau Bu. Kalau ibu ingin mau masuk ke dalam surga Ar-Rayyan, maka harus berpuasa di bulan suci Ramadan. Tinggalkan dulu hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting. Puasalah dahulu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat pukul 3:09 pun mungkin cukup sekian ceramah saya. Cek, oke. Mungkin cukup sekian ceramah saya hari ini, menyelamatkan kita di akhirat kelak nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penat Bu nunggu saya Bu? Alhamdulillah. Soalnya tadi udah nampak seperti ada yang kantuk atau apa. Sebelumnya kita selawat tibil kulub dulu agar kita tidak ngantuk ataupun bosan. Allahumma salli ala syahidina Muhammadin. Orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya atau perkataannya. Kadang-kadang kasus ini banyak Bu dekat ibu-ibu. Nampak anak tetangga lewat, bedak tebal, gicu, auzubillah, alis meletik, mulailah bergosip. Tengok tuh si A
Tak nak kemana lah tu bedak tebal lah. Itu kadang-kadang sering tu Bu dekat ibu-ibu ni sekarang. Bukan ibu-ibu saja, saya pun kadang mudah Bu. Maka dari itu kalau ibu-ibu ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga, kita harus bisa menjaga lisan kita. Kita harus bisa menjaga perkataan kita. Tahan-tahan sedikit Bu. Maka dari itu ada hadis Nabi mengatakan bahwa ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang hanya melakukan solat 5 waktu saja dan hanya bersedekah dengan sepotong kejunya saja, tetapi dia tidak pernah menyakiti hati tetangganya. Nabi Muhammad SAW pun menjawab, dia termasuk penghuni syurga. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu Bu, luar biasanya bahwa kita kalau pandai-pandai menjaga lisan atau perkataan kita, insya Allah di akhirat kelak nanti, maka Allah akan menolong kita Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang-orang yang senantiasa memberi makan orang lapar. Golongan ketiga ini Bu, luar biasa. Kadang ibu-ibu yang masih memikirkan krisis ekonomi, susah untuk bersedekah, masih memikirkan uang jajan anak, memikirkan uang belanja. Kadang itu luar biasanya Bu. Tetapi Allah pernah berkata, walaupun sedikit apapun kita bersedekah, itu sangat luar biasa dampaknya di akhirat kelak nanti Bu. Maka dari itu jangan takut-takut untuk bersedekah. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki, memberikan jalan rezeki kita nantinya agar supaya lancar. Maka dari amin Bu, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi mengatakan bahwa siapapun mukmin yang memberi makan kepada mukmin yang sedang kelaparan, maka di akhirat kelak nanti Allah akan memberikan makanan berupa buah-buahan dari surga. Siapapun mukmin yang memberi minum kepada mukmin yang lainnya sedang kehausan, maka di akhirat kelak nanti Allah akan memberi minuman dari surga. Siapapun mukmin yang memberi pakaian kepada mukmin yang lainnya agar tidak telanjang, maka Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti akan memberikan berupa perhiasan dari surga. Hadis riwayat Bukhari. Bu, mau Bu makanan dari surga? Mau? Luar biasa, saya pun juga mau. Mau Bu perhiasan dari surga? Mau, saya pun juga mau. Maka dari itu perbanyaklah bersedekah. Insya Allah harta kita tidak akan habis-habisnya Bu kalau kita rajin-rajin bersedekah. Biarpun sedikit tetapi dengan ikhlas. Tetapi lebih baiknya banyak Bu. Tapi harus, kalaupun kita banyak, jangan pula kita mengumpat Bu di belakang. Saya banyak bersedekah, sombong pula tuh dengan kawan-kawan. Itu saya tadi banyak berjuta-juta sedekah untuk masjid tuh. Itu tidak boleh Bu. Karena apa? Karena kita bersedekah harus dengan dilandaskan dengan keikhlasan, dengan niat yang benar-benar baik untuk menolong orang tersebut. Yang keempat yaitu wasaimin fi syahri Ramadan, orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentunya tidak asing lagi Bu puasa di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Karena seluruh umat Islam melakukan ibadah ini setiap tahunnya. Jikalau ibu-ibu semua ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga, maka utamakanlah puasa di bulan suci Ramadan. Contoh nih Bu, jikalau ibu ingin berpergian ataupun mau pergi arisan ke seberang sana dan dengan begitu lelahnya dan harus buka puasa, lebih baik ditunda dulu. Karena apa? Utamakanlah dulu kewajiban kita. Karena puasa di bulan suci Ramadan itu merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Lupakan dulu arisannya Bu. Kita fokuskan dulu ibadah kita untuk Idul Fitri dan bulan puasa ini Bu. Sebagaimana ada hadis Nabi mengatakan, ada 8 pintu surga, di antara pintu-pintu surga tersebut ada yang dinamakan pintu surga Ar-Rayyan, yaitu hanya diisi dengan orang-orang yang berpuasa saja. Bu, mau Bu masuk surga Ar-Rayyan? Mau, saya pun juga mau Bu.
Kalau ibu ingin mau masuk ke dalam surga Ar-Rayyan, maka harus berpuasa di bulan suci Ramadan. Tinggalkan dulu hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting, puasalah dahulu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat pukul 3:09 pun mungkin cukup sekian ceramah saya. Cek, oke. Mungkin cukup sekian ceramah saya. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada pantun sedikit, Bu. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera agar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ceramahnya panjang lebar. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Cukup sekian ceramah saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Yang cantik-cantik itu datangnya dari ibu-ibu desa Kotoraja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya Siti Hadijah. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Tibalah di penghujung acara pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum acara kita tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cacing di tanah tidak bertulang, matilah cacing diinjak kadal. Jika jamaah hendak pulang, jangan salah mengambil sendal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.